Sobat kulineran, kembali lagi bersama Miskum ya di segmen kuliah Miskum ya kan. Kali ini Miskum mau memberikan sobat kulineran ilmu lagi ya. Nah banget kan bersama kuliah bersama Miskum dapat banyak ilmu ya kan. Belum Miskum jelaskan ya. Usaha kuliner di Indonesia itu sangat populer dan tidak ada habisnya ya. Pasti setiap hari ada aja usaha kuliner terus ya, apa aja yang viral. Kan? Mungkin sobat kulineran ikut-ikutan saja ya, nanti malah kalian rugi. Nah, makanya harus memperhatikan ya. Jadi sebelum mulai usaha itu apa aja yang harus diperhatikan. Nah, biar nggak gagal ya dalam waktu kurang 5 tahun itu biasanya banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan itu ya. Soalnya kuliner juga persaingannya juga ketat, semua juga jualan juga ya. Nah, jadi sobat kulineran harus memperhatikan beberapa hal ya. Jadi biar usaha bisnis kuliner kalian tidak rugi ya, atau tidak gagal. Oke, jadi Miskom akan jelaskan ya, apa itu, oke, apa saja itu. Jadi sobat kulineran jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan konten-konten Miskom selanjutnya. Oke, kita langsung saja ya sobat kulineran. Kali ini Miskom akan memberikan sebuah kuliah ya, yaitu 6 rahasia membangun bisnis kuliner yang sukses ya kan. Gimana tuh caranya ya? Jadi ini usahanya tentang kuliner ya. Nah, kan soalnya kuliner kan tren banget ya, banyak yang apa namanya, kuliner yang tren ya kan, luar biasa. Gimana caranya? Kita langsung saja ya bedah satu persatu. Oke, yang pertama yaitu kualitas produk kuliner. Nah, kalau kualitas pasti sudah ya, dan penting itu karena kualitas produk itu sangat mempengaruhi konsumen ya. Nah, sangat mempengaruhi pembeli-pembeli ya. Nah, jadi sebelum jualan, kalian bisa melakukan uji coba dulu ya, dengan percobaan resep ya kan. Sekalian makan gimana rasanya, terus kalian share ya ke orang-orang gimana rasanya nih ya kan. Jadi kalian juga harus menerima kritik juga ya, kalau nggak enak ya udah nggak enak gitu ya kan. Jadi sobat kalian bisa lebih evaluasi lagi, percobaan lagi gitu kan, membuat resep yang cocok, yang enak ya kan. Nggak enak sih, tapi juga cocok di mulut ya. Oke, soalnya setiap konsumen kan pasti lidahnya sendiri-sendiri sih, ada yang bilang enak, ada yang kurang. Soalnya kan itu termasuknya kan cocokan di mulut sih ya kan. Oke. Kemudian yang kedua itu lokasi usaha. Nah, ini sangat mengaruhi usaha dari sobat kulineran ya. Nah, jika mau jualan kulineran, itu Miskom ada videonya caranya menentukan lokasi usaha ya, di sebelumnya ya kan, di bawah kalian scroll saja nanti ya kan. Makanya ikutin terus Miskom ya biar tidak ketinggalan. Jadi video-video Miskom sangat terhubung ya, sangat berkaitan. Nah, kalian bisa mencarinya tuh video di bawah-bawah, yaitu cara menentukan lokasi jualan ya kan, men-trackingnya. Oke, jadi karena lokasi usaha itu sangat berperan penting, jadi kita harus menentukan ya secara strategis ya, seperti deket misal deket sekolah nih ya kan strategis banget itu, banyak pasti anak-anak yang beli ya. Atau deket kampus ya kan, misalnya anak kampus itu lebih lebih up ya, uang jajannya lebih up, kalian bisa manfaatin. Kalau yang anak-anak sekolah SMA ya budgetnya budget anak SMA, misal di SD ya budgetnya anak-anak SD. Oke, yang ketiga membentuk citra merek. Nah, citra merek itu gini, semakin ketatnya persaingan, kalian harus membuat citra merek kalian itu dikenal ya, sangat khas, jadi unik dan berbeda dari yang lainnya. Oke, misal nih tahu ya kan, biasanya kan tahu goreng, kalian bisa membuat citra sendiri ya, mungkin tahunya direbus atau di apa ya kan. enggak
Oke, tetap digoreng. Mungkin kalian bisa memakai bumbu apa namanya tabur yang khas dari kalian ya, rasanya misal ya kan. Atau membuat es krim nih. Es krim kan juga banyak, ya kan. Kalian membuat citra merek kalian sendiri ya kan. Beda dan unik ya. Misal es krimnya itu pakai apa gitu ya kan. Jadi produk kalian itu mempunyai citra ya, citra yang sangat khas gitu. Kalian pasti sering lah melihat apa namanya pergi ke tempat makan atau yang sedang viral atau ramai itu pasti mempunyai ciri khasnya masing-masing gitu. Kalian coba lihat saja. Nah, ciri khasnya masing-masing kalian bisa lihat di video-video miskum ya. Itu banyak banget itu. Setiap miskum shoot itu pasti ada keunikannya sendiri-sendiri ya. Kalau sobat kurang jeli bisa tonton ya. Atau kalau yang kurang jeli bisa ditonton lagi ya. Nah, dilihat saja itu sampai selesai kemudian bandingkan. Itu banyak banget itu khas-khas yang produk-produknya dia itu khas ya, punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Oke. Ya, nantilah ditonton lah ya. Oke, kita lanjut ke 4 yaitu perbanyak promosi. Nah, ini penting banget ini untuk apa namanya? Promosi itu kalian mempromosikan produk kalian ya biar orang-orang pada tahu ya kan. Kalau kalian produknya sudah terkenal gitu ya apa namanya? Orang-orang udah pada tahu. Kalau kalian baru jualan kemudian promosi juga harus penting biar orang-orang pada tahu ya. Bisa pakai apa namanya? Banner, pakai brosur ya kan. Kalau zaman sekarang itu sudah pakai sosial media ya kan. Sosial media kalian promosikan saja atau buat status WA ya. Nah, itu konten Miskum juga ada caranya ya. Yang kemarin Miskum sudah pernah buat yaitu jualan ya di WA bisnis ya supaya bisnis kalian itu semakin dikenal orang ya. Nah, Miskum kan udah ajarin tuh gimana caranya. Nanti ditonton saja. Itu salah satunya jualan lewat WA bisnis ya. Kalian buat story, buat katalog ya kan. Nah, nanti biar orang-orang dekat kalian yang pada lihat. Itu kalau di WA kan orang-orang yang kalian kenal. Kemudian gimana caranya kalau di sosial media kalian bisa membuat konten promosi ya kan di video. Nanti kalian apa namanya? Buat konten kemudian kalian upload atau buat story ya kan nanti pada orang-orang pada tahu ini jualan ini rasanya loh enak gini. Oke, jika kalian males untuk membuat konten promosi bisa DM Miskum ya atau hubungin Miskum juga nanti akan buatin untuk sobat kulinerannya kan. Itu nanti ada harganya juga, kalian bisa nego juga ya. Malah promosi. Ya gak apa-apa promosi kan biar banyak yang kenal ya kan. Itu penting banget zaman sekarang ya, apalagi ada berbagai platform di sosial media, salah satunya YouTube juga ya, dan sosial media. Oke, jadi promosi itu penting ya. Banyak juga Facebook juga boleh ya kan, lewat properti tadi, lewat banner neon box ya kan, yang besar-besar kalau bisa sampai menutupi jalan ya, kayak apa namanya bendera-bendera partai itu ya. Itu kan di spam ya tiap jalan. Oke, jangan ngomongin itu deh. Kita masuk ke 5 yaitu kemasan yang unik dan higienis ya. Nah, ini begini. Misal jualan nih tempatnya higienis ya kan. Nah, kemasannya juga higienis, pokoknya semua higienis. Nah, itu kalian kalau baru pertama jualan itu harus tetap yang higienis ya. Soalnya kan orang lihat pasti ini tempatnya bersih ya, enak buat makan gitu. Kalau kalian sudah terkenal ya, udah ramai tapi berserakan ya, tisu atau apalah banyak banget ya di bawah, itu orang tetap makan di situ karena sudah terkenal. Tapi kalau untuk memulai usaha ya jangan begitu. Kalian harus memperhatikan kebersihan higienisnya ya kan, kemasannya seperti apa, yang unik, kemasannya juga unik. Jadi orang-orang pada tahu ya. Yang terutama sih higienisnya itu ya. Jadi kualitas makanannya biar nggak ada kuman ya dan bakteri ya. Habis dari situ baru pertama kalian jual, ada yang beli mencret. Ya pasti nggak mau balik ke situ lagi lah. Susah kalau gitu ya kan, bakal hancur ya kan kalau sampai terjadi begitu.
Oke, next keenam yaitu membuat SOP. Nah, ini SOP kan pasti sudah pada tahu ya, sering SOP sesuai SOP ya kan. Yaitu SOP atau standar operasional prosedur ya. SOP ini sangat penting karena saat bisnis kamu sangat berkembang dan tidak ada SOP, maka kualitas rasa pelayanan tidak akan konsisten atau berubah-ubah ya. Nah, ini maksudnya ketika ada SOP kalian bisa mengikuti ya. Misal kita sudah melakukan percobaan ya resep. Nah, ternyata berhasil. Nah, kita catat semua itu gimana tadi langkah-langkahnya, pakai apa aja, terus gorengnya gimana ya kan. Jadi nanti kalau jualan kita itu laris atau enak ya kan, banyak yang beli, cocok di lidah. Nah, kalian sudah punya SOP ya kan. Bisa kalian tulis di ketik atau kertas begini ya. Kalian tulis semua SOP-nya dari langkah awalnya harus gimana, gorengnya harus gimana, kemudian platingnya gimana ya kan, kemasannya gimana. Jadi semua sudah ada SOP-nya semua, cara membersihkannya gimana. Jadi semua ada SOP-nya ya. Jadi sesuai prosedur. Jadi ketika nanti ditinggal atau lupa ya kan, nah, atau mentraining karyawan baru ya kan yang jualan, nah, kalian bisa langsung saja ya kan lihat SOP-nya. Jadi SOP-nya itu ada urut. Nah, itu tadi 6 tips ya dalam membangun usaha kuliner yang bisa Miskum sampaikan. Semoga bermanfaat lah ya bagi sobat kulineran. Itu tadi 6 tadi itu materinya sangat berhubungan dengan video-video Miskum sebelumnya. Nah, jadi ditonton saja itu video-video sebelumnya ada ya kan, dari mulai cara jualan, promosi ya kan di BA Bisnis ya kan, terus kemudian cara sebelum mulai usaha juga banyak, atau ketika sudah mulai usaha itu jualannya harus gimana ya kan? Keunikan dari produk itu gimana. Jadi ada semua di video-video Miskum sebelumnya. Makanya simak terus video-video Miskum ya dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan konten-konten Miskum selanjutnya. Oke, Miskum mau pamit dulu. Besok next kita akan bahas apa lagi? Komen di bawah. Oke, thanks for watching. Adios.